warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan memaparkan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pertandingan New Tenis Meja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nelly Puji Astuti, NIM 210401115. Sini saya mendapat bagian membuat database dan juga use case diagram. Saya Berliana Oka, NIM 210400020. Saya mendapat bagian desain input dan output. Saya Elsa Fardi Marsalina, NIM 210401010. Saya mendapat bagian IoT. Saya Hanafi Anjiyani, NIM 210400031. Saya mendapat bagian sequen, kelas, dan scoring. Dan saya Melia Salsabila, NIM 210400121. Saya mendapat bagian deskripsi dan activity diagram. Selanjutnya untuk judul kelompok kami yaitu Sistem Informasi Pertandingan New Tenis Meja. Sini ada deskripsi sistem. Tenis meja atau pingpong merupakan olahraga yang melibatkan 2 atau 4 pemain yang memukul bola plastik atau bola pingpong di atas meja menggunakan bat. Permainan ini dilakukan di atas meja yang dibagi 2 bagian oleh net. Sistem Informasi Pertandingan New Tenis Meja merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang dalam bentuk halaman-halaman yang memiliki fungsi tertentu sesuai dengan proses yang ada. Halaman-halaman tersebut diakses melalui menu pada halaman utama. Pada halaman utama ada menu Home, Event, Info SIPNTM, Ranking, Pendaftaran, Kontak, dan Login, di mana pada halaman tersebut dapat dilihat oleh pengunjung. Pada website SIPNTM terbagi menjadi 3 bagian jenis user, yaitu admin, pemain atau atlet, dan wasit. Pada user admin terdapat informasi berupa dashboard, profil admin, jadwal pertandingan, jadwal pelatihan, daftar peserta, dan laporan pertandingan tenis meja. Pada user pemain terdapat informasi berupa profil pemain, jadwal pelatihan, jadwal pertandingan, dan prestasi. Pada user wasit terdapat informasi berupa dashboard, profil wasit, pelatihan atau sertifikasi, riwayat tugas, dan prestasi atau penghargaan. Unified Modeling Language atau biasa disebut dengan UML. Berikut adalah perancangan use case diagram pada web SIPNTM atau Sistem Informasi Pertandingan New Tenis Meja. Sini ada aktor admin, pengunjung, pemain, dan juga wasit. Aktor admin bisa melihat home, melakukan login, melihat dashboard admin, mengakses profil admin, mengakses jadwal pertandingan, mengakses daftar peserta, mengakses jadwal pelatihan, melihat laporan, dan juga logout. Kemudian pada aktor pengunjung bisa melihat home, melakukan pendaftaran. Dan juga aktor pemain seperti pada pengunjung bisa melihat home, melakukan pendaftaran, login, melihat profil, melihat jadwal pelatihan, melihat jadwal pertandingan, melihat prestasi, dan juga logout. Kemudian pada aktor wasit bisa mengakses home, melihat home, bisa melakukan login, dashboard, melihat profil wasit, melihat pelatihan atau sertifikasi, melihat riwayat tugas, melihat prestasi atau penghargaan, dan juga logout. Selanjutnya ada activity diagram adalah membantu menjelaskan urutan langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu aktivitas atau proses, menunjukkan keputusan, cabang, dan iterasi yang terlibat. Diagram aktivitas digunakan untuk memahami lebih detail bagaimana suatu fungsi atau proses dilakukan. Berikut adalah perancangan activity diagram dan web SIPNTM. Pada bagian pengunjung dan ada activity diagram user bagian login dan activity diagram user bagian registrasi. Lalu ada tampilan dari activity diagram menu user, admin, menu user pemain,
Dan ada activity diagram menu user wasit. Nomor 3, sequence diagram. Diagram ini menunjukkan urutan pesan atau pemanggilan metode yang diteruskan antara objek dan memberikan representasi visual tentang bagaimana objek berinteraksi dalam skenario tertentu. Berikut adalah perancangan sequence diagram pada web CPNTM. Di sini ada logo dan login dan pengunjung. Ya. Nomor 4, kelas diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur statis sistem. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas dalam sistem, atribut dan metodenya, serta hubungan antara kelas. Berikut adalah perancangan kelas diagram pada web dashboard admin, profil admin, jadwal pelatih, jadwal pertandingan, terus daftar peserta, laporan pertandingan dan user, profil pemain, jadwal pelatihan, jadwal pertandingan, presentasi dan dashboard wasit, profil wasit, pelatih atau sertifikasi, riwayat tugas dan prestasi. Untuk sistem scoring tenis meja diartikan sebagai aturan untuk mencetak poin dan menangkan suatu pertandingan. Di bawah ini aturan penilaian tenis meja tunggal dan ganda. Untuk tunggal, pemain tunggal biasanya dimainkan dalam format hingga 11 poin. Pemain dimenangkan oleh pemain yang mencapai 10 poin terlebih dahulu dengan selisih minimal 2 poin. Jika kedua pemain mencapai 10/10, permain dilanjutkan hingga pemain lain unggul 2 poin. Pemain pertama yang mencapai jumlah pemain yang ditentukan memenangkan ronde tersebut. Jika pemain A memenangkan set pertama dan pemain B memenangkan set kedua, set ketiga jika ada akan dimenangkan. Untuk tim ganda, pemain ganda juga biasanya dimainkan dalam format pemain 11 poin. Aturan servis ganda berarti 2 pemain di satu tim dan 2 pemain di tim lawan. Poin yang diperoleh dari pukulan dan pertandingan dapat divariasi sesuai dengan aturan turnamen atau tingkat kompetensi tersebut. Servis dalam pertandingan ganda dilakukan bergantian oleh pemain dari satu tim, dan pemain dari satu tim tidak boleh melakukan servis secara berurutan. Pergantian pemain ganda dapat dilakukan pergantian antara pemain, namun pergantian hanya dapat dilakukan setelah satu set. Ki apa? Berarti tinggal Elsa. Database tenis meja adalah suatu sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan informasi mengenai pemain, hasil pertandingan, statistik, dan informasi terkait lainnya dalam dunia tenis meja. Yang pertama adalah struktur database tenis meja, yang isinya ada daftar peserta, hasil pertandingan, jadwal pertandingan, dan juga user. Kemudian ada struktur tabel user, yang isinya ada ID, email, password, nama lengkap, level, dan juga gambar. Browse tabel user. Berikut adalah hak akses dari masing-masing user. Struktur tabel daftar peserta. Isinya ada ID, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, negara, nomor HP, dan juga kategori turnamen. Struktur tabel jadwal pertandingan, yang isinya ada ID, kategori, turnamen, tanggal, jam, lokasi, pemain 1, dan juga pemain 2. Struktur tabel hasil pertandingan, isinya ada ID, turnamen, tanggal, lokasi, pemenang, dan juga skor.
desain database SIP NTM seperti berikut dan terdapat pada gambar. IoT scoreboard pada SIP NTM. Gunaan memungkinkan pemain, pelatih, dan penggemar untuk mengakses skor pertandingan secara real time dari mana saja melalui website. Ini memungkinkan pemantauan yang aktif, efektif, dan interaktif. Desain simulasi IoT. Ada papan skor, Arduino Nano, sensor HC05, sama modul RTC. Diagram blok adalah representasi grafis dari suatu sistem atau proses yang menyajikan komponen atau modul utama dan hubungan di antara mereka. Diagram ini menggunakan blok atau kontak untuk mewakili setiap komponen dan garis untuk menunjukkan hubungan atau aliran informasi antar komponen. Berikut perancangan diagram blok. Pada input ada sensor HS05 dan modul RTC. Pada proses ada Arduino Nano. Pada output ada database dan display score. Flowchart. Flowchart adalah suatu bentuk representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan aliran atau urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem. Flowchart menggunakan simbol grafis untuk menggambarkan langkah-langkah keputusan, pemrosesan data, dan hubungan antar elemen suatu proses atau algoritma. Berikut perancangan flowchart. Mulai, kemudian hidupkan scoreboard, kemudian membaca sensor, menambahkan skor pemain, lalu selesai. Pada hidupkan scoreboard, kita bisa cek skor dan cek power. Saya akan menjelaskan desain input dan output pada perancangan website Sistem Informasi Pertandingan New Tennis Meja. Yang pertama ada desain input atau output pada menu utama, yaitu tampilannya akan seperti ini, yaitu nantinya ada menu home, event, info, SIP NTM, ranking, pendaftaran, kontak, dan login. Pada menu home nantinya akan terdapat sejarah dari tenis meja. Selanjutnya ada event, yaitu kami buat beberapa event dari bulan maupun tahun, kita juga bisa mencarinya di sini. Selanjutnya pada menu info SIP NTM, yaitu ada tentang SIP NTM, yaitu ada logo bentuknya dan juga awal terbentuknya SIP NTM. Selanjutnya ada menu ranking, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menu ranking pada men's single atau tunggal putra. Selanjutnya ada ranking pada women's single atau tunggal putri. Ada double men's turnamen. Selanjutnya ada double men's atau ganda putra. Ada double woman atau ranking pada ganda putri, dan juga ada mixed doubles atau campuran antara putra dan putri. Kemudian pada desain pendaftaran terdapat form berupa nama atlet, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, negara, nomor HP, email, password, dan kategori turnamen. Selanjutnya ada kontak, yaitu berisi informasi dan pertanyaan seputar telepon, yaitu juga ada email dan juga ada perancangan websitenya, link website. Selanjutnya ada desain input atau output pada user admin. Yang pertama ada dashboard pada user admin. Di sini terdapat daftar pertandingan dan juga informasi kompetisi. Di sini admin dapat mengatur pertandingan maupun mengatur pendaftaran atau kompetisi.
Selanjutnya pada profil admin terdapat nama, tempat tanggal lahir, nomor HP, email, password, hak aksesnya yaitu admin, dan juga masukkan foto sesuai yang diinginkan. Kemudian simpan atau ubah password jika ingin mengubah password. Kemudian pada jadwal pertandingan user admin ada kategori, turnamen, tanggal, jam, lokasi, pemain 1 yang akan main dan pemain 2 yang akan main. Ada menu add, update, dan delete, dan juga reset. Selanjutnya pada jadwal pelatihan menu user admin yaitu terdapat jadwal pelatihan atlet dan wasit, yaitu dari tanggal pelatihan, waktu, lokasi pelatihan, peserta yang terlibat, dan juga jenis pelatihannya. Kemudian ada desain dari daftar peserta user admin, yaitu ada nama atlet, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, negara, nomor HP, dan kategori turnamen, di mana pengunjung yang mencoba mendaftar akan masuk ke dalam user admin pada daftar peserta. Selanjutnya laporan pertandingan di user admin. Kita bisa mencari data dari tanggal, bulan, atau tahun ke tahun berapa. Kemudian ada menu cetak data. Kemudian pada tabelnya terdapat turnamen, tanggal, lokasi, pemenangnya, dan juga skor. Kemudian desain input atau output pada user pemain. Yang pertama profil pemain, sama seperti admin tadi, hak aksesnya ganti menjadi anggota. Selanjutnya pada jadwal pelatihan yaitu ada hari dari Senin sampai Sabtu, dan juga terdapat waktu, jenis latihan atau kegiatan, lokasi, dan juga pelatih. Selanjutnya ada jadwal pertandingan pada user pemain, ada kategori, turnamen, tanggal, jam, lokasi, dan lawan. Dan juga menu prestasi ada tanggal, turnamen, lokasi, prestasi, dan keterangan tambahan, yaitu bisa memenangkan babak semifinal atau sesuai dengan tambahan yang nantinya akan ditambahkan. Selanjutnya ada desain input atau output user wasit. Pada menu dashboardnya yaitu ada total turnamen, tugas selesai, sertifikasi, dan penghargaan. Yang pertama profil wasit sama seperti tadi, yang berbeda di hak akses yaitu wasit. Selanjutnya ada pelatihan atau sertifikasi, yaitu terdapat jenis pelatihannya, tanggal pelatihannya, lokasi, dan status sertifikasi. Ada juga riwayat tugas, yaitu terdapat turnamen, tanggal, lokasi, dan jenis tugas dari wasit. Yang terakhir ada prestasi atau penghargaan dari user wasit, yaitu tabelnya ada tanggal perolehannya, ada jenis penghargaan, dan turnamen atau acara dari kejuaraan yang wasit dapatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.